Elder Moltar terdiam, seolah waktu berhenti. Otaknya menolak menerima kenyataan di depan mata, sementara instingnya berteriak untuk segera bertindak. Semua Dark Elf ikut membeku, terjebak dalam badai emosi yang bertubrukan di dalam diri mereka. Keheningan itu dipecah oleh tawa menghina. Wanita Dark Elf yang mereka kira salah satu klan mereka memperlihatkan senyum mengejek penuh hinaan. Dalam sekejap, semua menyadari bahwa mereka telah tertipu. Dengan nada main-main, wanita itu memerintahkan pembatalan penyamarannya dan wujud aslinya mulai terungkap. Erakino, sang penyihir Slurping, kini berdiri di tengah mereka. Moltar tak menunggu lama. Ia memerintahkan, tembak dia sampai hancur. Puluhan penembak serentak melepaskan hujan peluru dari segala arah. Peluru-peluru mematikan dari senjata canggih Minogra, hasil latihan tanpa henti dan kesetiaan fanatik, mengurung Erakino dan dua rekannya dalam zona kematian yang mustahil dihindari. Namun, kenyataan yang terjadi sungguh mengerikan. Pesan notifikasi di layar kembali muncul. Exercising Game Master Authority. Attack rejected. Notifikasi itu muncul seolah berasal dari dimensi lain. Semua serangan peluru, kilatan api, dentuman senjata hilang begitu saja, terhapus dari keberadaan. Tidak ada bau mesiu, tidak ada selongsong peluru. Bahkan suara ledakan pun lenyap, seakan aksi itu tak pernah terjadi. Moltar tertegun. Bahkan jika musuh memiliki kemampuan untuk menangkis serangan, seharusnya ada jejaknya. Tapi ini, seolah dunia sendiri menolak kenyataan bahwa serangan itu pernah dilakukan. Erakino hanya tertawa lebar, mengejek mereka seperti anak-anak yang bermain di mode mudah. Kegelapan yang menyelimuti tubuhnya, cara berbicara yang eksentrik, dan gaya berpakaian yang nyeleneh membuat Moltar teringat pada sosok Raja Kehancuran Takuto Ira. Saat itulah ia sadar, inilah salah satu penyihir yang pernah diperingatkan sang raja. Mereka bukan hanya melawan Erakino. Dua wanita berdiri setapak di belakangnya, seperti pengawal setia. Pakaian mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pendeta atau paladin dari Qualia. Mengapa Qualia bekerja sama dengan penyihir adalah misteri, tapi yang jelas, ancaman di depan mata jauh lebih penting untuk dipikirkan. Moltar menilai situasi dengan cepat. Gia dan Antelis, kekuatan tempur utama di tempat itu selain para penjaga, telah bereaksi paling cepat sejak awal. Mereka menarik pistol hadiah dari raja, menembak, namun serangan mereka juga gagal. Kini, keduanya mencari celah sekecil apapun untuk membalik keadaan. Waktu berjalan seperti pedang di leher. Di antara mereka dan musuh berdiri atu, dia membisu seperti mayat hidup, dan Raja Takuto sendiri yang tergeletak di genangan darah. Erakino bermain-main dengan waktu, mengejek sambil berkata seolah sedang melempar dadu. Moltar memerintahkan tembakan lanjutan dari penembak jitu di atap-atap. Gia dan Antelis mengganti taktik, melempar pisau dan melancarkan Spirit Arts. Namun, sekali lagi, suara pesan notifikasi sistem kini kembali muncul, yaitu Exercising Game Master Authority. Minogra's units aren't allowed to attack. Dan gara-gara itu, semua serangan, baik peluru, pisau, sihir, maupun tubuh monster yang sedang melompat, lenyap begitu saja, seolah dihapus dari realitas. Moltar ternganga. Bahkan makhluk ciptaan Raja Kehancuran sendiri dibinasakan dalam sekejap. Perbedaan kekuatan ini bukan lagi sekadar besar, itu jurang yang tak bisa dijembatani. Erakino tertawa dan berbicara santai pada salah satu rekannya, memuji Game Master yang bisa memutuskan semua aturan dunia sesuka hati. Moltar menelan amarahnya. Saat musuh lengah karena merasa menang mutlak, ia melihat satu peluang. Gia menangkap maksudnya. Sekelompok prajurit Dark Elf berlari ke tenda, bukan untuk menyerang musuh, tetapi untuk menyelamatkan sang raja. Prinsip mereka jelas. Selama Raja Takuto hidup, Minogra masih bisa bangkit, meskipun semua prajurit di tempat itu harus gugur. Namun, musuh tidak akan membiarkan itu terjadi. Dua pendamping Erakino bergerak cepat. Salah satunya, wanita dengan tudung ini, kini mulai mengangkat kepalanya dan mengucapkan mantra pendek. Ledakan energi tak terlihat melempar para prajurit, mematahkan tubuh mereka secara mengerikan. Moltar, dengan pengorbanan rekan-rekannya, memperoleh informasi penting. Musuh tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Serangan itu adalah Miracle Art Offensive, kuat, tapi bukan kekuatan ilahi mutlak. Namun, pakaian dan kekuatan wanita itu menyingkap identitasnya. Dengan kemarahan membara, Moltar berteriak, "Kau salah satu Saint Qualia."
Gia dan Antelis terkejut setengah mati. Jika satu adalah Saint, kemungkinan besar pendamping lainnya juga. Dan menghadapi dua Saint sekaligus, ditambah seorang penyihir yang memegang otoritas Game Master, membuat peluang selamat hampir mustahil. Para Saint dari Kerajaan Suci Qualia adalah pion permainan para Dewa Suci, diciptakan semata-mata untuk memusnahkan kejahatan. Hanya satu Saint saja sudah dianggap sebagai senjata pamungkas yang mampu menghadapi satu pasukan penuh. Dan kini, ada sang penyihir, satu-satunya yang dikatakan setara dengan para Saint. Musuh yang datang kali ini bukan sekadar 3 wanita biasa. Mereka membawa kekuatan yang setara dengan 3 pasukan penuh. Semuanya dengan satu tujuan, merebut kepala sang raja. Kini, tanpa berusaha menyembunyikan aura suci mereka, kedua Saint itu memandang Elder Moltar dan para Dark Elf layaknya mereka adalah makhluk yang jauh lebih rendah. Perbedaan kekuatan yang begitu besar membuat para Saint bisa berbicara santai, seolah kemenangan sudah pasti ada di tangan mereka. Minogra memang sebuah kerajaan kecil yang kuat, dengan para hero dan pasukan tempur yang ditakuti, apalagi di bawah strategi brilian Raja Kehancuran. Namun, semua kekuatan itu bertumpu pada satu hal, Takuto Ira. Dialah pusat kendali yang membuat semua bagian kerajaan itu bekerja seperti mesin yang sempurna, memungkinkannya untuk mengalahkan musuh sebesar apapun. Tapi itulah juga kelemahan terbesarnya, naik dan turunnya kejayaan Minogra bergantung sepenuhnya pada sang raja. Dan kelemahan fatal itu kini terbukti, tepat saat sang raja tumbang di tangan musuh. Sepertinya kalian sudah tak punya cara untuk melawan. Kami menang. Saatnya kami menuntaskan target ini dan pulang, ujar Saint berjubah kerudung dengan nada datar. Kami tidak akan membiarkan kalian, teriak Elder Moltar lantang. Tembak, habisi mereka. Lindungi tubuh yang mulia dengan cara apapun. Dentuman tembakan mengguncang udara, memancarkan amarah dan kesedihan para Dark Elf lewat hujan peluru. Itu percuma. Kalian tak akan bisa berbuat apapun meski mencoba, sahut sang Saint. Selamatkan beliau, kita masih bisa menyelamatkannya. Itu percuma. Kalian tak akan menyelamatkannya walau memaksa. Regu penyihir elit akhirnya melepaskan mantra kehancuran yang sudah mereka rapalkan sejak tadi. Tapi sihir dahsyat itu lenyap begitu saja, menguap di hadapan pelindung magis aneh yang melindungi musuh. Lady Atu, sadarlah, yang mulia dalam bahaya. Hero itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tak bergerak. Yang mulia, bangunlah, hancurkan para bidat ini untuk kami. Namun kemungkinan Takuto masih hidup kini semakin tipis. Di mana para Elfur Sisters? Seruan Elder Moltar hanya menggema sia-sia, tak ada jawaban. Menyerahlah, terima saja takdirmu, daripada berjuang seperti belatung, ejek sang Saint berjubah kerudung. Raja dan hero kami tak akan tumbang hanya karena upaya kecil kalian. Jangan sombong, boneka Qualia, balas Elder Moltar. Apapun yang kalian lakukan akan berakhir sia-sia, jawab sang Saint datar. Mataku menolak kebohongan dan ketidakbenaran. Kebohongan tak akan lolos di hadapan rahmat Arlos. Kekuatan yang diberikan Arlos kepada Saint bernama Vene itu terletak pada matanya. Apapun yang ia lihat akan menyingkap kebenaran. Tak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Vene sudah membaca rencana lawan sebelum mereka sempat bertindak. Erakino dan sang Game Master menggagalkan usaha itu, dan Soalina membakar habis semua yang tersisa. Rencana pembunuhan ini dilakukan dengan tim yang sempurna. Perlawanan sejak awal memang mustahil. Erakino larut dalam euforia kemenangan, puas karena lawan mereka kalah total tanpa sempat melawan. Dan yang membuatnya semakin girang, ia sadar kemampuan Game Master begitu overpower, sampai makhluk dari dunia lain pun tak sanggup melawannya. Bagi banyak orang, memodifikasi game agar punya kemampuan dewa itu curang. Tapi bagi orang seperti Erakino, puncak kesenangan adalah saat ia bisa menghancurkan musuh dengan kekuatan mutlak. Kita buang-buang waktu, kau bisa pamer nanti setelah tujuan kita tercapai, tegur Vene dingin. Ayolah, Vene, kau benar-benar pembunuh suasana. Kita di atas angin, sayang, harus dinikmati. Percakapan santai di wilayah musuh adalah kemewahan yang hanya dimiliki mereka yang benar-benar overpower. Pasukan elit Minogra kini tak punya jalan untuk membalas, apalagi menyelamatkan rajanya dari ambang kematian. Erakino, Vene, dan Soalina sudah meraih tujuan mereka, menguasai Sludge Atu dan menumbangkan Takuto Ira. Mundur sekarang berarti kemenangan mutlak di semua sisi. Kita nggak bisa, seru Soalina.
Kita harus menghancurkan setiap sisa kejahatan di sini sekarang juga. Usul Soalina untuk memusnahkan Minogra sepenuhnya juga sama benarnya. Mereka punya semua keuntungan tanpa celah kekalahan sedikit pun. Ia percaya mereka harus menyelesaikan pekerjaan sekarang, jangan sampai benih ancaman baru tumbuh. Keputusan terakhir ada di tangan Erakino. Usaha para Dark Elf kini tinggal sebatas apa yang diizinkan sang Game Master, yaitu tak ada sama sekali. Namun mereka tetap mencoba, menggantungkan diri pada harapan kosong bahwa raja mereka akan bangkit dan menyelamatkan mereka. Penyihir Slurp Erakino akhirnya memutuskan, kita bunuh saja semua Dark Elf menjengkelkan ini. Master senang banget kalau bisa main hakim atas hidup dan mati NPC. Sampai jumpa di game berikutnya. Pecundang. Pembantaian semua Dark Elf dan warga Dragontan pun menjadi keputusan final. Erakino merasa lebih aman menghabisi semua saksi dan ancaman sekarang daripada harus mengurus masalah di kemudian hari, dan mereka punya bidak sempurna untuk melaksanakan itu. Erakino mengangkat tangan tinggi-tinggi seperti anak kecil yang ingin memamerkan boneka barunya, lalu memerintah, Atu, bunuh semua teman kecilmu yang kau sayangi. Senyumnya melengkung ke arah sadis, wajah puas seorang yang tahu dirinya jauh lebih unggul dan ingin menggosokkan rasa itu ke wajah lawan yang kalah. Ia hampir menyelesaikan kalimatnya, sebuah vonis mati bagi seluruh kota. Dengan suara yang penuh hasrat sadis membayangkan para Dark Elf dibantai oleh hero yang paling mereka percayai. Tapi ketika hal itu baru saja mau dilakukan, maka sesuatu yang sangatlah bertolak belakang kini malah terjadi, tepat kepada Atu. Di momen itu, sistem notifikasi kini tiba-tiba kembali muncul dengan tulisan seperti ini. Pesan sistem memulai proses banding untuk menghapus status cuci otak. Berhasil. Arah pertempuran berubah seketika. Segalanya bergeser begitu saja ketika Takuto Ira, raja yang semua orang kira telah mati, mengucapkan dua kata kunci itu, appeal outcome, atau gampangnya report player. Hanya segelintir orang yang cukup cepat bereaksi. Dalam momen singkat itu, berbagai elemen yang rumit saling terkait dan membentuk satu titik penentu, yang membuat keseimbangan pertempuran condong ke satu pihak. Pihak Erakino. Notifikasi pun muncul di layar mereka. Exercising Game Master Authority. Outcome rejected. Sludge Witch Atu's brainwash status remains in effect. Keheningan mencekam menyelimuti udara, hanya dipecahkan oleh napas terengah-engah yang berat. Erakino menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik turun cepat. Matanya terbuka lebar penuh keterkejutan dan rasa takut. Keringat membasahi dahinya, membuat helai-helai rambutnya menempel pada kulit. Jantungnya berdetak lebih keras daripada hentakan genderang perang, sementara tangan dan kakinya bergetar hebat. Sial, bajingan kau! Serapahnya penuh amarah, seluruh nada ceria yang biasa ia tampilkan kini lenyap, digantikan kemarahan murni. Bagaimana ia bisa tetap bersikap santai ketika salah satu tentakel Atu baru saja berhenti kurang dari 1 senti dari tengkoraknya? Ia tahu betul jika sang master terlambat sedetik saja, otaknya sudah berserakan di lantai. Gelombang kelelahan mental menghantamnya, bagaikan ombak raksasa yang menghancurkan seluruh pertahanan. Rasanya seolah ia baru saja berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan nyawanya. Baiklah, aku akui. Aku meremehkan mereka. Aku terlalu cepat menurunkan kewaspadaan, merasa kemenangan sudah di tangan. Tapi aku tidak pernah menyangka mereka akan memanfaatkan sistem kita sendiri untuk melawan kita. Sialan. Geramnya, wajahnya terdistorsi oleh rasa frustrasi. Berani-beraninya kau melewati hasil lemparan dadu untuk menghapus brainwash hanya dengan modal tingkat kepercayaan. Kedua Saint itu bergegas menghampiri, terlalu terlambat untuk benar-benar menyelamatkannya. Erakino, bagaimanapun tidak sempat memedulikan kekhawatiran mereka. Pikirannya terlalu sibuk mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Raja Kehancuran telah memutar balik senjata mereka sendiri, menggunakan mekanisme yang selama ini mereka yakini mustahil dipahami oleh musuh. Sejak memasuki wilayah Minogra, Erakino dan rombongannya nyaris tak berbicara banyak. Ia memastikan tidak ada kata atau isyarat yang bisa membocorkan kemampuan mereka. Bahkan dua Saint itu tidak pernah diajarkan istilah-istilah yang bisa membahayakan bila terlontar. Namun, meski segala langkah pencegahan telah diambil, Takuto Ira berhasil membaca situasi hanya dari potongan kecil, kata-kata, dan tindakannya. Ia menyimpulkan bahwa kekuatan Erakino berlandaskan mekanisme permainan tabletop role-playing game atau game TRPG
dan memanfaatkan peluang itu untuk membalikkan keadaan dalam satu gerakan. Namun sayangnya, takdir berpihak pada Erakino dan sang Game Master. Dalam sepersekian detik, mereka menyadari perubahan status Atto dan berhasil menggagalkan serangan balasan tepat sebelum tentakel Atto menembus dahi Erakino. Meski nyaris mati, Erakino tetap terkejut dan gemetar, tidak oleh kemenangan, melainkan oleh rasa takut yang mendalam. Ia menggigit bibir, marah, dan mulai bertanya-tanya sejauh mana Raja Kehancuran mengetahui rahasianya. Apakah ini kebetulan atau serangan terencana yang memanfaatkan kelemahan terbesarnya? Ia mencoba berkomunikasi secara telepati dengan Game Master, namun tidak mendapat respons. Tatapannya kembali pada Takuto, entah masih hidup atau sudah mati. Namun matanya yang kosong seakan memantulkan kegelapan tak terbayangkan. Erakino memaksa tertawa sambil mundur, lalu meluapkan emosi dengan menendang tubuh Takuto hingga terlempar menabrak panggung festival yang runtuh menimpanya. Vene, sang Sain bertudung, memperingatkannya untuk tenang, tapi Erakino tetap panik. Saat itu Soalina, Saint of Blooming Boreals, maju dan melancarkan serangan. Pilar api neraka raksasa melahap panggung, menyebarkan panas menyengat dan mengubah segalanya menjadi abu. Teriakan Elder Moltar dan para Dark Elf tak mampu menembus dahsyatnya api tersebut. Melihat itu, Erakino merasa lega. Kemungkinan Raja Kehancuran sudah musnah. Vene mengingatkan untuk mundur karena pasukan monster Takuto mulai mendekat. Erakino sempat ingin membasmi semuanya, namun mempertimbangkan risiko dan fakta bahwa tujuan utama mereka telah tercapai, ia memilih mundur. Kedua Sain menegaskan bahwa tak ada yang selamat dari kobaran api itu. Akhirnya Game Master kembali menghubungi Erakino, memberi konfirmasi untuk pergi. Dengan nada riang yang kembali, Erakino dan kedua Sain bersama Atto yang terkontrol mundur dari Dragon Tan. Berkat otoritas Game Master, pelarian mereka sukses total. Serangan itu berakhir dengan kemenangan mereka, menggunakan sihir yang menentang logika dan hukum alam, meninggalkan Dark Elf yang hanya bisa menyaksikan akhir yang tak terhindarkan itu. Serta mereka telah menyaksikan Raja Takuto Ira mereka kini telah mati ditelan oleh kekuatan sihir api dari Seijo Soalina. Kesimpulannya cuy, di dalam pertarungan pertama ini, Takuto kalah total. Pertama, dia hampir dibuat mati. Atau seharusnya Takuto sudah mati, permanen. Andaikan Seijo Soalina tidak menggunakan kekuatan sihir apinya tepat kepada Takuto. Namun, sampai ending episode ini, belum ada satupun yang tahu bahwa Takuto sudah berhasil meniru kekuatan dari Framin tepat sebelum serangan dari Soalina. Kedua, Minograha dihancurkan. Dan ketiga, sekaligus yang paling parah, Atto berhasil diculik oleh Erakino untuk dapat dijadikan budak barunya, alias untuk dapat dijadikan unit hero baru dari pasukan Erakino.